Perseroan telah didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bekasi dengan nama PT Citra Nusantara Gemilang. Perseroan dikenal sebagai perusahaan pelopor yang memfokuskan pada pengembangan gas alam kompresi atau compressed natural gas atau CNG di Indonesia melalui kegiatan usaha perdagangan dan distribusi gas alam yang menggunakan moda transportasi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas dengan tekanan gas yang stabil dan aman. Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Gas alam ini digunakan untuk keperluan industri, transportasi, perumahan, dan pembangkit listrik swasta yang menggunakan gas sebagai sumber energinya. Pemasaran dilakukan secara business to business dan business to consumer, menargetkan sektor industri, transportasi, dan juga melayani jasa konsultasi terkait operasional dan perawatan peralatan gas alam. Perseroan merupakan induk dari beberapa anak perusahaan, yaitu PT Citra Nusantara Energi, PT CNG Hiliraya CHR, PT CNG Global, CN Global, dan PT Cipta Rizky Energi (PRE). Kegiatan distributor dan perdagangan gas alam terkompresi juga dijalankan oleh CNE dan CHR yang berkolaborasi dengan BUMD Sindang Kasih di usaha bergerak dalam distribusi gas alam dan turunannya, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti natural gas treatment. Sementara itu, CNG menyediakan jasa perlengkapan dan konstruksi gas yang mendukung kegiatan perdagangan dan distribusi dengan layanan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jaringan distribusi perseroan dan anak perseroan telah menjangkau berbagai daerah di wilayah Indonesia, yakni Palembang di Sumatera Selatan, Cikarang di Jawa Barat, dan di Jawa Tengah, dan Sidoarjo di Jawa Timur. Dengan rencana strategis untuk berkembang, perseroan akan memperluas cakupan layanannya dengan mengarahkan pengembangan bisnis ke arah perdagangan dan distribusi liquefied natural gas (LNG) selain CNG. Kode saham CGAS sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara, bidang usaha, perdagangan, dan distribusi gas alam. Alamat perseroan di Jalan Kalimalang nomor 126, Tegal Gede, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jumlah saham yang ditawarkan 5.314.290 lot atau total 30% dan bonus waran 2:1. Untuk penjamin emisi yaitu Pilarman Investindo Sekuritas atau dengan kode broker PO. Jadwal penawaran umum. Masa penawaran awal 14 sampai 19 Desember 2023. Tanggal efektif di 29 Desember 2023. Masa penawaran umum 2 sampai 4 Januari 2024. Jatahan 4 Januari 2024. Distribusi saham dan waran seri 1 secara elektronik 5 Januari 2024. Pencatatan saham dan waran seri 1 di Bursa Efek Indonesia di 8 Januari 2024. Penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 531.429.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfolio dengan nominal Rp50 per saham yang mewakili sebanyak 30% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara
Rp284 per saham sampai dengan Rp338 per saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.925.836.000 sampai dengan Rp179.623.002. Bersamaan dengan penawaran umum perdana saham, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 264.714.500 waran seri 1 atau sebanyak 21,43%. Waran seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru, di mana setiap satu waran seri memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp306 per saham. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan dengan perincian sebagai berikut: sekitar 90% untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG Station Liquefied Natural Gas di Galian Field Tambun Zone 7 Regional 2. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai CAPEX. Sekitar 10% akan digunakan perseroan untuk modal kerja. Penggunaan ini dikategorikan sebagai OPEX. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 apabila dilaksanakan oleh pemegang saham akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan. Struktur permodalan pada saat prospektus diterbitkan. Sebelum penawaran umum perdana saham, PT Petro Asia Energi, PT Dharma Mulia Jaya, PT Cipta Nyata Gemilang, PT Tirta Maritim Nusantara. Untuk PT Petro Asia Energi di 46,18%, PT Dharma Mulia Jaya di 30,63%, PT Cipta Nyata Gemilang 13%, PT Tirta Maritim Nusantara 10,20%. Setelah penawaran umum, maka kepemilikan dari PT Petro Asia Energi di 32,32%, PT Dharma Mulia Jaya di 21,44%, PT Cipta Nyata Gemilang 9,10%, PT Tirta Maritim Nusantara 7,14%, dan masyarakat tentunya 30%. Laporan posisi keuangan. Untuk total aset lancar di tahun 2020, perseroan di 83 miliar, di tahun 2021 di 71,3 miliar, di tahun 2022 di 71,1 miliar, dan di tahun 2023 di 30 Juni 2023 di 72,9 miliar. Untuk total asetnya sendiri di tahun 2020 di 166 miliar, 2021 di 183 miliar, di tahun 2022 di 179 miliar, dan di tahun 2023 per 30 Juni 2023 di 188 miliar. Untuk total liabilitasnya yaitu di tahun 2020 di 78 miliar, di tahun 2021 di 90 miliar, di tahun 2022 di 102,2 miliar, dan di tahun 2023 per 30 Juni 2023 di 112 miliar. Sedangkan total ekuitasnya pas di tahun 2020 di 88,8 miliar,
2021 di 92,2 miliar, di 2022 di 77,4 miliar, dan per 30 Juni 2023 di 76,4 miliar. Untuk pendapatannya sendiri, perseroan di tahun 2020 pendapatan di tahun 2020 di 727 juta sekian, di 2021 di 7,2 M, di tahun 2022 di 16,9 M, di tahun 2023 mengalami penurunan di 4,6 M. Kebijakan dividen, perseroan berencana untuk memberikan dividen khas kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku berjalan mulai tahun buku 2023. Kesimpulan dari saham IPO Cegaz. Untuk IPO saham Cegaz, menurut saya sendiri lumayan mahal. Akan tetapi untuk bonusnya sendiri adanya rasio waran 2:1, sehingga meminimalisir kerugian jikalau harga saham Cegaz tidak sesuai yang kita prediksikan atau harapkan. Dan yang menariknya adanya perencanaan pembagian dividen dimulai pada tahun buku 2023 dan seterusnya. Untuk saham Cegaz sendiri masuk ke papan pengembangan untuk ARA dan ARB-nya di 35